Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai private class ya. Sebenarnya saya tidak berencana membuat yang private class, tapi sepertinya worth to create it ya, karena kan di sini udah ada public. Mungkin kalian akan penasaran apa sih selain public, yaitu private kan. Nah, jadi saya tambahkan aja ada seri yang 26 yang kedua, yaitu kelas additional ya, atau kelas private lah, mungkin saya ganti ya, kelas private atau private class lah. Oke. Nah, jadi di sini private class itu kayak gini. Misalkan kita punya kelas sama lah ya, student. Kemudian yang kita private itu adalah si name-nya dan juga umurnya. Nah, karena kita tidak punya GPA, kalau ada GPA juga boleh lah di sini tambahkan. Nah, jadi ini adalah hidden dari outside ya, outside dari kelasnya. Nah, kemudian kita punya public. Nah, public ini adalah yang function-functionnya nih di sini, yaitu si set data, yaitu ngubah ininya ya, integernya. Integer A-nya ya, jadi umurnya, dan juga name-nya. Jadi bisa diubah kalau ada tipe namanya dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa show data juga. Nah, ini bisa kita akses dari public ya. Nah, jadi name, age, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kalian inisialisasi studentnya itu adalah S ya, ini pakai kelas student tadi. Kemudian di sini kalian mau mencoba ganti s.name kayak yang sebelumnya ya. Gimana ya sebelumnya? Ada nggak ya ganti? Oh, nggak ada ya. Di sini update-nya langsungan pakai kebetulan langsung pakai void ya, pakai prosedur. Jadi misalkan kalian langsung mau coba akses ya di function main, yaitu kemudian s.name itu diganti alis, itu nggak bisa ya. Nah, caranya gimana agar bisa? Kalian harus menggunakan function atau prosedur yang ada di public gitu. Jadi harus set data gitu ya. Ini set data namanya alis, kemudian ini 20, ininya umurnya, kemudian baru di show data. Jadi perbedaannya yang public dan juga private, kalau public itu bisa dilakukan kayak gini ya. Nah, mungkin coba kita run lagi yang ini. Misalkan kita ubah student 1 ya, student 1 dot age sama dengan berapa ya, 20 gitu ya. Umurnya berapa sih hasilnya? Udah 20 ya, misalkan 30 gitu ya. Nah, coba kita run yang ini tadi. Nah, ini sukses ya, dari awal udah 30, atau mungkin kita bikin 80 deh. Oh, kepencet 2 kali ya, mana ini? Nah, ini dah. Nah, ini jadi umurnya 80 ya. Nah, jadi seperti itu. Dia bisa diakses dari luar kelasnya gitu ya, tanpa menggunakan metode yang berada di area public kayak gitu. Nah, jadi kalau di sini misalkan ini bentukannya private ya, kita coba run dulu. Kita copy aja dari sini. Berarti ini adalah private class. Ini copy aja biar cepet. Oke. Ini bisa ya, ini bisa diakses karena kita menggunakan set data dan show data. Kemudian kita lihat. Nah, ini berhasil ya, Alice is 20 years old. Tapi andaikan kita nggak pakai set data, tapi kita pakai gini, misalkan namanya jangan Alice ya, John. Nah, coba kita run. Nah, ini gagal ya, karena private ya itu. Jadi age is private member of student, jadi nggak bisa diakses secara public, hanya bisa menggunakan function yang sudah didefinisikan kayak gitu. Atau kalau kita nggak ada function yang bisa didefinisikan ya, nggak ada yang function untuk update ya, nanti nggak bisa diupdate ujung-ujungnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke inheritance dan polymorphism dan overloading.